Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li mencoba membangunkan Jin Tong melalui koneksi mental mereka, tetapi menemukan bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun sama sekali. Dia merenung sejenak, dan dengan lambaian tangannya, dia memasukkan Jin Tong ke dalam kantong binatang roh. Angin gunung lembut dan sangat sejuk. Ada seberkas cahaya di langit yang jauh, tapi saat itu hampir fajar. Setelah beberapa saat, Meng Yunggui dan yang lainnya tiba di Gunung Hijau, dan membungkuk untuk menyapa Han Li di depan paviliun. Karena itu, Han Li memberi mereka instruksi yang telah dia berikan kepada Meng Qianqian sebelum berangkat sendiri. Meng Qianqian melihat sosok yang menghilang dalam sekejap mata, dan dia merasa sedikit sedih. Kultivasi Tuan Li tampaknya telah meningkat lagi. Aku khawatir dia bahkan lebih dalam daripada Master Dao Abadi Emas dari Jalan Naga Obor. Mata Sun Buzeng penuh kekaguman saat dia bergumam. Jadi kita harus lebih rajin. Kita mungkin tidak bisa membantu Tuan Li di masa depan, tapi kita pasti tidak bisa menjadi beban baginya. Meng Qianqian mengangguk dan berkata, Qianqian benar. Sesuatu seperti hari ini di mana Tuan Li harus datang secara pribadi dan menyelamatkan kita tidak boleh terjadi lagi. Setelah masalah di kota Luminous Cloud diselesaikan, kami akan mengikuti instruksi Tuan Li dan pergi ke area Laut Angin Hitam, kata Meng Yunggui. Sebulan kemudian, di langit di atas laut tanpa batas dengan ombak biru, cahaya hijau mengalir di antara lapisan awan putih. Pergerakannya kabur, seperti gumpalan awan yang panjang dan sempit, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Namun, setelah terbang puluhan ribu mil, tiba-tiba ada kilatan cahaya, dan tiba-tiba berhenti. Di dalam cahaya, kereta giok terbang yang panjangnya lebih dari 30 meter muncul. Han Li berdiri di atasnya dengan jubah hijau, dan dia memegang kantong binatang roh yang bersinar dengan cahaya keemasan. Ini adalah, matanya berkilat, dan dia membuka kantong binatang roh. Cahaya keemasan menyala, dan tiba-tiba berubah menjadi kumbang emas sebesar gunung. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan melayang di udara. Itu adalah Jin Tong, yang telah kembali ke wujud aslinya. Ada pola aneh yang padat dan rumit yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya, dan gelombang aura menakutkan terus-menerus dipancarkan darinya. Pada saat ini, Han Li memperhatikan bahwa mata kumbang itu masih tertutup, seolah-olah masih tertidur lelap. Kembali ke alam roh, dia telah membesarkan kumbang pemakan emasnya, jadi dia tahu bahwa mereka berevolusi dengan melahap satu sama lain. Sekarang, Jin Tong hanya melahap harta dan alat sihir dalam jumlah besar, namun itu menunjukkan tanda-tanda berkembang. Tidak heran aku merasakan sesuatu yang aneh setelah menelan tungku pil. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini, melihat aura kumbang pemakan emas terus meningkat, kekhawatiran awal Han Li berangsur-angsur memudar. Han Li membalik telapak tangannya dan hendak mengeluarkan piring formasi, bendera formasi, dan item lainnya untuk membentuk formasi untuk menyembunyikan kumbang pemakan emas ketika matanya tiba-tiba terbuka. Terdengar sendawa keras, seberkas cahaya besar setebal lebih dari 300 meter keluar dari mulut kumbang pemakan emas, langsung menempuh jarak beberapa ratus kilometer. Sepanjang jalan, air laut melonjak hebat, dan jurang besar tiba-tiba terbuka di tengah, langsung memperlihatkan dasar lautan yang tertutup karang dan tumbuhan air. Kemudian, cahaya pada kumbang pemakan emas dengan cepat memudar, dan tubuhnya menyusut dengan cepat, berubah kembali menjadi gadis kecil yang merah muda dan lembut. Gadis itu menggeliat dengan malas. Matanya kabur seolah-olah dia baru saja bangun, dan dia masih linglung. Han Li sedikit terdiam saat melihat ini. Pada saat ini, aura Jin Tong jelas merupakan dewa emas tahap akhir. Apakah dia baru saja makan sesuatu dan tidur, dan dia menerobos alam begitu saja?
Dia tahu bahwa kunci untuk membuat Jintong menerobos alam pastilah tungku pil bermutu tinggi di Istana Taiyi, yang tampaknya mengandung semacam roh primordial yang kuat. Setelah itu, harta sihir lainnya mungkin hanya memainkan peran pendukung. Terobosan Jintong tampak mudah, namun nyatanya, itu adalah jurang maut yang menghabiskan banyak biaya. Belum lagi Dewa Emas biasa, bahkan Dewa Primordial biasa mungkin tidak mampu membelinya. Paman, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Jintong menggelengkan kepalanya dan akhirnya sadar sedikit. Lalu, perutnya keroncongan. Ya, saya punya cukup. Han Li memutar pergelangan tangannya, mengeluarkan kapak raksasa yang dipenuhi jimat, dan menyerahkannya kepada Jintong. Jintong mengambilnya dan menggigit kapak itu dengan gigi putihnya. Melihat ini, mulut Han Li meringkuk menjadi senyuman. Dia menarik Jintong kembali ke gerbong, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan slip giok putih, memainkannya di tangannya. Sekarang setelah dia menyelesaikan masalah di alam abadi Beku Utara, sudah waktunya untuk pergi. Tetapi sebelum dia pergi, dia harus pergi ke tempat lain. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya untuk mengucapkan mantra, dan kereta terbang giok menghilang di atas lautan luas seperti seberkas cahaya. Benua Sangah terletak di selatan alam surgawi Beku Utara. Itu berbeda dari benua Guyun tempat jalur naga api berada, dan benua Beku Kegelapan lebih jauh ke utara. Iklim di sini hangat, dan penuh vitalitas. Ada semua jenis gunung dan hutan, dan ada juga rawa dan lahan basah yang tak terhitung jumlahnya, dengan ular berbisa dan binatang buas di mana-mana. Tidak cocok bagi manusia untuk hidup, oleh karena itu, meskipun tanah di sini subur dan kaya akan sumber daya, jumlah manusia sangat kecil, jauh lebih sedikit dibandingkan benua lain di utara. Karena banyaknya pembuluh darah roh, ki spiritual yang kaya, dan banyaknya ramuan roh dan binatang langka, ada sekte kultivator yang relatif lebih banyak. Sebagai gunung roh pertama di benua Sangah, pegunungan Diancang bahkan lebih terkenal. Namun yang lebih terkenal adalah Istana Changliu di pegunungan Diancang. Master Istana Agung dari Istana Changliu, Luo Qinghai, adalah raksasa dari jalan surgawi, setara dengan Master Dao pertama dari jalur naga api, Bai Lian, dan tetua agung dari Sekte Fuling, Feng Tiandu. 5 penguasa istana di bawah komandonya juga merupakan dewa emas yang terkenal. Mereka bertanggung jawab atas 5 istana di Istana Changliu, yang terletak di 5 penjuru benua. Mereka memerintah seluruh benua secara terbuka. Selain keberadaan yang terkenal ini, ada banyak kultivator di istana, tetapi Istana Changliu selalu relatif sederhana. Sebagian besar orang di sekte suka berkultivasi dalam pengasingan dan jarang keluar, jadi orang luar tidak tahu banyak tentangnya. Pada saat ini, di kehampaan dekat pegunungan Diancang, seorang pria berwajah kuning dengan janggut keriting berdiri di udara. Itu adalah Han Li, yang datang jauh-jauh dari benua Guyun. Dia melihat pegunungan di depannya, memikirkan informasi tentang Istana Changliu. Dilihat dari sini, pegunungan Diancang dikelilingi oleh awan, dan gunung-gunung itu berkabut, penuh dengan perasaan misterius. Ki spiritual di pegunungan berlimpah, terutama ki spiritual air. Mata Han Li berkilat, dan setelah beberapa saat, sosoknya bergerak dan terbang ke depan. Tidak lama setelah dia melangkah ke pegunungan Diancang, cahaya biru terbang keluar dari pegunungan dan menyapa Han Li. Itu adalah perahu roh biru berbentuk ikan yang sedang berenang. Beberapa murid Istana Changliu berdiri di atasnya, dan pemimpin mereka adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dari cara mereka berpakaian, orang-orang ini seharusnya adalah murid-murid yang berpatroli di Istana Changliu. Kultivasi mereka tidak lemah. Setelah mencapai tahap transformasi dewa, pemuda itu bahkan berada di tahap tempering spasial. Pemuda memandang Han Li dengan sedikit kewaspadaan, tapi dia tidak menunjukkan rasa tidak hormat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata,
junior ini adalah diakon istana luar Han Li. Bolehkah saya meminta nama terhormat senior? Apa yang membawamu ke istana Changliu? Ekspresi Han Li sangat dingin saat ini. Dia tidak melihat orang-orang ini, dan tekanan spiritual yang sangat besar muncul dari tubuhnya. Perahu roh biru itu seperti daun tertiup angin, dan dikirim terbang. Murid-murid istana Changliu di atasnya semuanya memuntahkan darah dan pingsan. Han Li tidak berhenti dan terus terbang ke depan. Serangan musuh. Kultivasi pemuda lebih tinggi, jadi dia tidak pingsan. Dia menjerit melengking dan melambaikan tangannya untuk menembakkan cahaya biru ke langit. Dengan ledakan keras, cahaya biru meledak di langit dan menyebar ke segala arah. Han Li tidak menghentikan aksi pemuda. Dia bahkan tidak menoleh dan terus terbang ke depan. Setelah cahaya biru meledak, suara siulan tajam terdengar dari segala arah. Sinar cahaya terbang dari seluruh pegunungan dan menghalangi jalan. Sinar cahaya memudar, memperlihatkan para kultivator yang mengenakan seragam istana Changliu. Kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada Liang, dan pemimpinnya berada di tahap akhir dari alam dewa sejati. Berhenti. Siapa kamu? Beraninya kamu melanggar istana Changliu? Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah muda berteriak. Katakan pada Luo Qinghai untuk keluar dan menemuiku. Han Li berkata tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, cahaya biru melintas di tubuhnya dan membentuk gelombang cahaya biru yang sangat besar. Begitu orang-orang di sekitarnya menyentuh gelombang cahaya biru, mereka tiba-tiba terguncang dan terbang lagi. Rekan Taois mana yang datang ke istana Changliu saya? Junior ini tidak memiliki aturan dan menyinggung Anda. Saya harap Anda tidak menyalahkan mereka. Pada saat ini, suara yang dalam datang. Pada saat yang sama, angin sejuk muncul dari udara tipis dan berhembus. Gelombang cahaya biru menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Han Li mengangkat alisnya dan berhenti. Cahaya biru menyala, dan sesosok muncul tidak jauh di depan Han Li. Itu adalah kultivator yang saya kenakan jubah biru. Orang ini kurus dan tinggi, dengan janggut panjang yang mencapai dadanya. Dia memiliki sedikit aura seperti orang bijak, tetapi kulit di wajahnya menunjukkan warna biru tua yang aneh, yang menghancurkan temperamen ini. Aura kultivator ini sangat luas. Dia adalah Dewa Emas. Han Li melirik orang ini dan tidak menjawab. Rekan Taois ini terlihat asing. Bolehkah saya tahu nama Anda? Mengapa Anda datang ke istana Changliu saya? Taois aku tidak marah. Dia mengangkat telapak tangannya dan berkata. Aku berkata, biarkan Luo Qinghai keluar menemuiku, kata Han Li dengan ringan. Ketika Taois mendengar ini, jejak keterkejutan muncul di wajahnya, dan kemudian dia berkata, sayangnya, Tuan Istana Luo pergi bertahun-tahun yang lalu dan belum kembali. Jika teman Taois memiliki sesuatu yang penting, Anda dapat memberitahu saya. Ketika Tuan Istana kembali ke sekte, saya akan segera menyampaikannya. Istana Dark Frost telah ditutup untuk waktu yang lama. Saya bertemu dengan Master Istana Luo di kota Blackwind beberapa hari yang lalu. Dia sudah berangkat ke Istana Changliu hari itu. Mungkinkah setelah sekian lama, Kepala Istana Luo masih belum kembali ke Gunung Diancang? Han Li tersenyum sinis dan bertanya. Taois itu mendengar ini dan sedikit terkejut. Tidak masalah jika Luo Qinghai tidak ingin keluar menemuiku, tetapi Istana Changliumu harus memilih 2 tuan istana lagi. Han Li mencibir dan berkata perlahan. Kamu, apa yang kamu katakan? Ketika mendengar Taois itu ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Kalian semua bisa pergi. Taois berwajah hijau terbatuk ringan dan menoleh ke orang-orang di dekatnya. Meski orang-orang di sekitar penasaran, sepertinya Taois berwajah hijau ini cukup tinggi, sehingga mereka tidak berani membangkang. Mereka semua setuju dan bubar. Erkan, tolong ikut aku. Taois berwajah hijau, berata pada Han Li dan terbang menuju Gunung Diancang.
Han Li tampaknya mengharapkan Taois berwajah hijau yang akan melakukan ini. Tubuhnya memancarkan cahaya biru, dan dia mengikuti langkah demi langkah. Dengan kecepatan kedua orang itu, mereka tiba di kedalaman pegunungan Diancang dalam sekejap. Di sini, kabut tebal yang mengelilingi pegunungan tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan jarak pandang secara bertahap menjadi jelas. Ada banyak gunung di depan, satu demi satu, memanjang hingga ujung bidang penglihatan. Di pegunungan, aura beberapa bangunan dan pantangan mulai terlihat. Tempat yang baru saja kita lewati adalah pinggiran pegunungan Diancang. Ini adalah bagian dalam pegunungan, tempat istana Changliu berada. Taois berwajah hijau, berkata sambil terbang ke depan. Mata Han Li melihat sekeliling dengan santai, dan ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Ini membuat lelaki tua berwajah hijau yang diam-diam mengamatinya merasa sedikit putus asa. Setelah terbang beberapa saat, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah. Dia melihat ada gunung besar di depan. Gunung ini menjulang tinggi, seperti gunung yang langsung menuju ke langit. Pegunungan terdekat di depan gunung raksasa ini seperti bukit kecil. Han Li telah melihat banyak gunung yang megah, tetapi jauh lebih rendah dari gunung raksasa di depannya. Aura di dekat gunung raksasa itu tiba-tiba menjadi lebih kaya. Mulai dari lereng gunung, istana, paviliun, dan bangunan lain yang tak terhitung jumlahnya dibangun di atasnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti sarang lebah. Puncak gunung diselimuti cahaya putih besar, bersinar terang. Baik penglihatan maupun indera spiritual tidak dapat melihat situasi di dalam. Konon ada 19 gunung raksasa di istana Changliu. Itu adalah tempat di mana urat spiritual pegunungan Diancang bertemu. Mereka disebut 19 puncak suci. Grandmaster istana pertama mengeluarkan kemampuan yang sangat kuat dan menggunakan kekuatan spiritual dari 19 gunung suci sebagai fondasi. Dia membuka alam rahasia di puncak masing-masing gunung raksasa, dan mereka dikenal sebagai 19 alam suci. Gunung suci apa ini? Han Li tiba-tiba bertanya. Hehe, kamu sangat berpengetahuan. Ini adalah salah satu dari 19 puncak suci, Radiance. Pria tua berwajah hijau itu berkata dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengangguk. Di sebelah puncak suci cahaya, sebuah sungai yang sangat lebar berkelok-kelok melewatinya. Ombaknya sangat besar dan kuat saat mereka melonjak ke depan. Air di sungai berwarna biru tua dan memancarkan energi roh air yang sangat padat. Itu bukan air mengalir biasa, tapi semacam air sejati. Mata Han Li berkedip. Dari catatan jalan naga obor dan pencarian jiwa lelaki tua berjanggut hitam tadi, dia belajar banyak tentang istana awan biru. Ada 19 puncak suci di istana Changliu. Di sebelah setiap puncak suci ada sungai besar. Ke-19 sungai besar ini juga dikenal sebagai 19 sungai sejati. 19 sungai sejati ini bukanlah sungai biasa. Urat spiritual air yang unik dari pegunungan Diancang mengubah air di 19 sungai sejati menjadi air sejati. Selain itu, sifat air sejati di 19 sungai sejati berbeda. Para kultivator istana Changliu menggunakan 19 sungai sejati ini sebagai fondasi untuk menciptakan teknik atribut air yang tak terhitung jumlahnya dan mengembangkannya hingga tahap sekarang. Keduanya terbang jauh ke depan dan bertemu dengan beberapa puncak suci dan sungai sejati lainnya di sepanjang jalan. Terutama 19 sungai sejati, mereka samar-samar mulai berkumpul di satu tempat. Setelah setengah jam, lelaki tua berwajah hijau itu tiba-tiba berhenti. Han Li melihat ke depan dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia melihat bahwa tanah di depannya tiba-tiba runtuh, membentuk lubang melingkar besar dengan radius puluhan ribu mil. Itu seperti lubang pembuangan, gelap dan tak berdasar. 19 sungai sejati semuanya berkumpul di sini dan mengalir ke lubang pembuangan ini, membentuk 19 air terjun besar yang bergemuruh dan mengalir deras.
Itu sangat spektakuler. Rekan Taois, tolong ikut aku. Pria tua bertopeng biru itu berhenti sejenak di sisi lubang pembuangan, tampaknya memungkinkan Han Li untuk mengagumi pemandangan lubang pembuangan yang tak tertandingi sebelum terbang ke bawah. Han Li menarik pandangannya lalu mengikuti. Keduanya terbang ke lubang pembuangan dan menembak ke bawah. Segera, mereka mencapai bagian bawah. Di dasar lubang pembuangan terdapat hamparan air yang sangat luas, memperlihatkan warna biru langit. 19 air terjun besar mengalir turun dan mengalir ke tempat ini, tetapi airnya sangat tenang, tanpa jejak gelombang, seperti sepotong kaca biru yang besar. Sebuah istana biru melayang di atas air. Seluruh istana dibangun dari sejenis kristal aquamarine. Itu tampak alami, dan tidak ada satu pun jejak yang dibangun. Seolah-olah itu telah diukir dari kristal besar. Istana itu diukir dengan rune spiritual di mana-mana, mekar dengan semburan cahaya. Di tengah aula tergantung papan horizontal besar, di mana 3 kata, Istana Changliu, ditulis. Pria berwajah hijau mendarat di depan Istana Changliu bersama Han Li. Saat ini, sudah ada 6 atau 7 orang yang berdiri di depan aula. Aura mereka kuat, semuanya adalah Dewa Emas. Luo Qinghai ada di antaranya. Dewa Emas Istana Changliu ini memandang Han Li dengan sedikit permusuhan. Terutama pria besar dengan tanduk biru di dahinya, yang memandangi Han Li dengan ekspresi tidak ramah. Dewa Emas ini melepaskan auranya, menindas Han Li, jelas dengan maksud untuk pamer. Oh, ini kamu. Aku tidak menyangka rekan Taois itu akan datang berkunjung setelah kita berpisah di kota Seagaze hari itu. Maafkan aku karena tidak keluar untuk menyambutmu. Luo Qinghai menyambutnya dengan senyuman. Han Li mengalihkan pandangannya ke kerumunan, dan hatinya tergerak. Semua Dewa Emas Istana Changliu seharusnya ada di sini. Omong-omong, Istana Changliu memang sekte teratas di alam surgawi Beku Utara. Kekuatannya memang luar biasa. Dalam hal jumlah Dewa Emas saja, termasuk mereka yang telah jatuh di Istana Netherfrost, itu tidak kurang dari jalan naga obor di masa lalu. Di antara Dewa Emas yang hadir, ada 3 orang yang telah mencapai tingkat menengah. Pria berwajah hijau yang membawa Han Li ke sini adalah salah satunya. Ada juga seorang wanita muda berjubah biru bertopeng, dan orang terakhir adalah pria besar bertanduk tunggal. Terutama pria besar bertanduk tunggal, auranya melonjak. Dia telah mencapai puncak alam Dewa Emas tahap tengah dan hanya selangkah lagi dari alam Dewa Emas tahap akhir. Tekanan spiritual semua orang bergabung menjadi satu, menindas dengan tekanan yang menghancurkan bumi. Namun, Han Li pernah bertarung dengan Gong Su Jiu sebelumnya. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh aura beberapa Dewa Emas dari Istana Changliu? Tuan Agung Istana Luo, benar-benar tidak mudah untuk bertemu denganmu, kata Han Li acuh tak acuh dengan ekspresi tenang. Hehe, aku mengasingkan diri di sekte, jadi aku sudah memerintahkan agar aku tidak menemui tamu. Tentu saja, ini pengecualian. Orang-orang ini tidak mengenalmu, jadi tolong jangan salahkan mereka. Luo Qinghai melihat bahwa Han Li tidak terpengaruh oleh tekanan spiritual di sekitarnya. Matanya berkedip-kedip, tapi wajahnya masih ramah. Han Li tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Rekan Taois, kamu tamu dari jauh. Silakan duduk di aula utama, kata Luo Qinghai dan memimpin jalan. Han Li menutup mata terhadap orang-orang di sekitarnya dan berjalan ke aula utama biru tanpa ragu-ragu. Dewa Emas lainnya saling memandang dan diam-diam mengikutinya ke aula utama. Setelah berjalan ke aula utama, ada aula berukuran sekitar 3 hingga 400 kaki. Tampaknya menjadi tempat untuk menerima tamu. Tata letak aula itu sederhana. Ada lebih dari selusin pilar batu giok biru. Setiap pilar batu giok bertatahkan kristal berbentuk berlian. Kristal itu memancarkan cahaya biru redup, menerangi seluruh aula. Di antara pilar giok ini, ada 2 baris kursi biru. Rekan Taois, tolong,
Luo Qinghai duduk di kursi utama, menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata, Han Li tidak berdiri pada upacara dan duduk. Yang lain juga duduk satu demi satu. Ngomong-ngomong, ini kali kedua kita bertemu. Aku malu mengatakan ini, tapi aku masih belum tahu namamu. Anda berasal dari sekte mana? Luo Qinghai pertama kali memperkenalkan semua orang yang hadir dan kemudian bertanya dengan tenang. Nama keluarga saya adalah Liu. Adapun dari mana saya berasal, tidak perlu bagi Anda untuk bertanya. Saya bukan dari alam abadi Beku Utara. Bahkan jika saya memberi tahu Anda sekte saya, Anda tidak akan tahu, kata Han Li dengan acuh tak acuh. Jadi itu rekan Taois Liu. Bolehkah saya bertanya mengapa datang mengunjungi istana Chang Liu saya? Luo Qinghai bertanya sambil tersenyum. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan itu. Setelah aku meninggalkan wilayah Laut Blackwing, aku berencana untuk kembali ke sekteku. Namun, aku disergap oleh dua dewa emas dari istana Chang Liu dekat kota Seagaze. Untungnya, saya memiliki kekuatan. Kalau tidak, tulangku pasti sudah terkubur di hutan. Saya ingin bertanya kepada Tuan Istana Luo, apakah Anda yang berada di belakang ini? Han Li membalik tangannya dan mengeluarkan dua token biru. Dia membantingnya ke meja teh di sampingnya dan berkata dengan dingin, kedua token ini ditemukan di cendekiawan berwajah pucat dan artefak penyimpanan pria tua berjanggut hitam. Mereka adalah token identitas mereka. Ekspresi orang-orang istana Chang Liu berubah saat melihat kedua token tersebut. Murid Luo Qinghai menyusut. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apa maksudmu dengan itu? Rekan Liu, tetua sekte kami dan penguasa istana Qiyu telah hilang di kota Seagaze. Aku khawatir mereka telah jatuh ke tangan musuh. Kami juga dengan cemas mencari mereka. Tapi sekarang, rekan Liu mengatakan bahwa mereka menyergapmu. Ini membingungkan kami. Pria bertanduk tunggal itu mencibir dan menatap Han Li dengan mata provokatif. Han Li menatap pria itu. Namanya adalah Feng Hai, penguasa istana Kutub Selatan dari 5 penguasa istana ekstrim istana Chang Liu. Han Li terkekeh dan bertanya pada Feng Hai, jadi maksudmu aku menjebak mereka? Bagaimana mungkin kami hanya mendengarkan sisi ceritamu untuk masalah sebesar ini? Jika Taois Liu mengatakan bahwa mereka menyergapmu, maka tunjukkan buktinya. Istana Chang Liu kami tidak berani sembarangan mengakui kejahatan seperti itu, kata Feng Hai dengan dingin. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta penjelasan. Karena kamu tidak mau percaya padaku, maka terserah kamu. Kalau dipikir-pikir, kebetulan dua juniorku kekurangan 2 Golden Soul Pills. Selamat tinggal. Han Li berbicara dengan nada penuh arti sebelum berdiri dan berjalan keluar. Ekspresi orang istana Chang Liu berubah ketika mereka mendengar ini.